Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat belajar ya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Hari ini kita akan belajar tentang materi kelas 2, tema 5, subtema 1, pelajaran ke-6 mengenai pengalamanku di rumah. Nah, anak-anak hebat, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengamalkan sila ketiga Pancasila. Yang kedua, memahami makna kata-kata dalam puisi. Dan yang ketiga, menentukan alat ukur yang sesuai untuk mengukur benda. Sepupu Benny datang dari kampung. Benny senang dikunjungi saudaranya. Benny dan sepupunya saling berkunjung. Benny selalu menjaga kerukunan antar keluarga. Sikap ini contoh perilaku sesuai sila ketiga Pancasila. Bunyi dari sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Sila ketiga dalam Pancasila dilambangkan dengan pohon beringin. Arti dari sila ketiga Pancasila adalah masyarakat Indonesia harus bersatu walaupun memiliki latar belakang, suku, budaya, ras, dan agama yang berbeda. Berikut contoh penerapan sila ketiga Pancasila di lingkungan rumah. Yang pertama, menjaga kerukunan antar anggota keluarga. Yang kedua, tidak saling memaksakan kehendak. Yang ketiga, bergotong royong antar anggota keluarga. Keempat, saling bekerja sama antar anggota keluarga. Yang kelima, sikap saling toleransi atau mudah memaafkan. Perhatikan gambar berikut. Berilah tanda centang pada LKS kalian untuk gambar yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Gambar yang pertama adalah seluruh anggota keluarga sedang bekerja sama membersihkan rumah. Gambar yang kedua adalah beberapa anak sedang bermain layangan bersama-sama. Gambar ketiga menunjukkan pertengkaran yang terjadi pada dua orang teman. Sedangkan gambar keempat menunjukkan dua orang yang sedang belajar bersama. Kamu harus hidup rukun. Rukun dengan teman, rukun dengan anggota keluarga, rukun dengan tetangga. Hidup rukun merupakan contoh perilaku yang baik. Hidup rukun sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Aku sering bermain bersama kakak. Kakak juga sering menolongku ketika aku membutuhkan bantuan. Kakak memperhatikan kebutuhanku. Aku bersama kakakku sangat rukun. Aku dan kakakku saling menyayangi. Nah, sekarang kakak Benny akan membacakan sebuah puisi. Puisi yang berjudul Bermain di Sawah. Dengarkan dengan seksama ya. Bermain di sawah. Aku lari di pematang, di antara tumbuhan padi, merasakan angin kesejukan alam desaku yang sangat asri. Kutangkap belalang bersama dengan kawan-kawan. Di antara alam persawahan, semua senang bukan kepalang. Wah, kalian memang hebat ya. Kemudian, bacalah dan tulislah di buku tulismu
kata-kata berikut ini. Diskusikanlah dengan temanmu atau dengan orang tuamu apa maknanya. Kata yang pertama adalah pematang. Kata yang kedua sejuk. Kata yang ketiga asri. Kata yang keempat persawahan. Dan kata yang kelima bukan kepalang. Untuk kata pematang memiliki makna sebagai jalan kecil yang agak ditinggikan di sawah. Kata kedua, sejuk, memiliki arti terasa dingin. Kata ketiga, asri, yang artinya adalah indah dan sedap dipandang mata. Yang keempat adalah persawahan, memiliki arti kumpulan tanah untuk menanam padi. Sedangkan kata terakhir, bukan kepalang, artinya senang sekali. Wah, kamu hebat. Kamu telah belajar tentang puisi. Sekarang perhatikan benda di rumahmu. Apakah di rumahmu ada penggaris? Adakah meteran? Adakah jangka sorong? Atau adakah mikrometer skrup? Jangka sorong. Salah satu mur pompa ayah hilang. Ayah akan membeli gantinya. Ayah mengukur mur yang ukurannya sama dengan mur yang hilang. Ayah mengukur mur menggunakan jangka sorong. Jangka sorong adalah alat yang dapat mengukur panjang dan ketebalan suatu benda. Jangka sorong untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran, misalnya mur dan pensil. Selanjutnya, perhatikan gambar yang ada di LKS-mu. Ayo kita berlatih bersama. Berilah tanda centang pada benda yang dapat diukur dengan jangka sorong. Gambar yang pertama adalah lemari. Gambar yang kedua adalah pensil. Gambar yang ketiga adalah kursi. Sedangkan gambar yang keempat adalah cincin dan gambar yang kelima adalah mur. Benda yang dapat diukur menggunakan jangka sorong adalah pensil, cincin, dan mur. Selain penggaris dan jangka sorong, alat ukur lain yang dapat kita temui adalah mikrometer skrup. Mikrometer skrup adalah alat yang hampir sama dengan jangka sorong. Mikrometer skrup adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang atau ketebalan suatu benda dengan tingkat ketelitian mencapai 0,01 mm. Mikrometer skrup digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda yang sangat tipis, seperti lempeng, baja, aluminium, dan kertas. Nah, anak-anak hebat, ayo sekarang kita berlatih bersama. Perhatikan LKS kalian, berilah tanda centang pada benda yang dapat diukur dengan mikrometer skrup di LKS kalian. Gambar yang pertama adalah bola. Gambar yang kedua adalah selembar foto. Gambar yang ketiga adalah kursi. Dan gambar yang keempat adalah uang koin. Mikrometer skrup dapat digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda, sehingga yang dapat diukur menggunakan mikrometer skrup adalah selembar foto dan koin.
Benny dan kakaknya sedang berdiskusi tentang penggunaan alat ukur yang sesuai. Simaklah percakapan mereka berikut ini. Lihat panjang jendela rumahmu. Kamu dapat mengukurnya dengan penggaris atau meteran. Coba sebutkan alat ukur panjang lainnya. Penggaris dan meteran adalah alat ukur panjang. Alat ukur lainnya yaitu jangka sorong dan mikrometer skrup. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ya. Sebutkan alat untuk mengukurnya. Misalnya gambar yang pertama itu ada bingkai. Alat apa yang sesuai untuk mengukurnya? Iya, yaitu penggaris. Lalu gambar yang kedua ada sebuah ruangan. Alat ukur apa yang sesuai untuk mengukurnya? Iya, benar sekali, yaitu meteran. Lalu ada gambar yang ketiga, yaitu lingkar sebuah kipas angin. Alat ukur yang sesuai yaitu jangka sorong. Untuk gambar yang keempat ada sapu. Alat ukur yang sesuai yaitu meteran. Nah, untuk nomor 5, 6, 7, dan 8, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Terima kasih, kalian hari ini telah mempelajari materi tentang mengamalkan sila ketiga Pancasila, memahami makna kata-kata dalam puisi, dan menentukan alat ukur yang sesuai untuk mengukur benda. Kalian memang anak yang pintar. Jangan lupa membereskan perlengkapan belajar dan selalu berterima kasih kepada orang tua. Serta jangan lupa berdoa sesudah belajar ya. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya.